Apakah di era sekarang kita bisa melahirkan imam-imam baru, ya sekaliber imam-imam mazhab atau imam-imam dalam bidang filsafat atau tasawuf di era-era sebelumnya? Kalau kita merujuk pada sejarah, otoritas keilmuan itu mulai berkembang, terutama pada era Bani Abbasiyah, atau lebih spesifiknya lagi ketika Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat, ketika dulunya seluruh patron keagamaan, sumber ilmu pengetahuan, sumber otoritas terkait dengan kepemimpinan Islam itu terpusat pada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi wafat, tentu umat Islam kehilangan patron utama, dan itu memicu munculnya otoritas-otoritas keilmuan, otoritas-otoritas kepemimpinan, termasuk lembaga-lembaga yang kemudian punya otoritas untuk menghasilkan fatwa atau menghasilkan keputusan-keputusan publik gitu. Istilah imam itu sangat terkenal terutama di era Bani Abbasiyah, yang mana disebut imam itu karena rata-rata para ulama itu adalah seorang mujtahid mutlak atau mujtahid mustahil independen, yang mereka memang memiliki keilmuan yang cukup mumpuni dalam hal agama, dalam hal fikih, dalam hal bahasa, ataupun dalam disiplin keilmuan yang lainnya gitu. Artinya disebut imam karena produk-produk pemikirannya, gagasannya, kitab-kitabnya itu dirujuk dan menjadi pedoman umat atau pedoman masyarakat dalam beribadah, bermuamalah, atau menjalankan kehidupan secara lebih luas gitu. Kalau kita melihat produk-produk dari imam itu tidak hanya berkelindan berkait dengan agama, ritual, tapi juga berkaitan dengan muamalah, hubungan antar manusia, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan secara luas itu. Para imam mazhab ini tentu adalah seorang polimet, ya, karena dia adalah seorang mujtahid mutlak, maka dia dalam hierarkis keilmuan memang berada di tingkat paling tinggi. Makanya dulu pada era Bani Umayyah ada namanya adalah mufti yang memang suatu institusi yang digunakan, yang menjadi rujukan terutama berkaitan kegiatan keagamaan gitu. Pada era Kesultanan Utsmaniyah sebenarnya kita lebih familiar dengan istilah Syekhul Islam gitu kan. Nah, kalau kita melihat misalnya Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang berada pada transisi antara Abbasiyah dan Bani Mamluk, atau setelah penyerangan Bani Abbasiyah diserang oleh Mongol gitu. Lalu kenapa ada istilah imam dan ada istilah ibnu? Banyak yang mengatakan bahwa imam dan ibnu itu adalah hierarkis tersendiri gitu ya. Jadi ibnu berada di bawah imam. Itu sebenarnya tidak terlalu tepat, tapi juga tidak bisa disalahkan karena memang rata-rata tokoh-tokoh ulama yang disebut ibnu itu mereka adalah mujtahid mazhab. Meskipun pada awalnya ibnu itu ya memang berkaitan dengan nasab ya, keturunan gitu. Jadi supaya tersambung pada garis keturunannya, makanya ibnu kan berarti anak gitu kan. Tapi memang rata-rata ulama-ulama yang kemudian mendapatkan gelar ibnu itu mereka adalah mujtahid mazhab, artinya mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad dengan sumber-sumber yang dihasilkan oleh para imam mazhab. Kalau imam tadi adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustahil ya, bukan mustahil ya, mustahil, yang itu memang mereka punya independensi atau otoritas keilmuan yang cukup tinggi. Namun ibnu ini tidak condong pada satu mazhab tertentu gitu ya. Mereka lebih meskipun ya Ibnu Taimiyah dianggap lebih bercorak Hambali, Ibnu Katsir lebih bercorak Syafi'i dan sebagainya gitu. Ini berbeda dengan istilah sahabat al-wujuh yang mereka lebih condong pada satu mazhab tertentu. Nah, dalam hierarkis apa istilahnya ya, fuqaha ataupun hierarkis mujtahid itu sebenarnya ada hierarkis di bawahnya yang disebut dengan mujtahid fatwa dan juga mujtahid mukhalik gitu. Mereka sama-sama mempunyai pengetahuan yang cukup atau otoritas dalam mengkaji kitab-kitab fikih mazhab itu. Nah, kita bayangkan ya, sosok sekelas Ibnu Hajar al-Haytami saja dia disebut sebagai mujtahid mukhalik gitu. Yang itu sebenarnya tingkatannya lebih bawah lagi daripada mujtahid fatwa. Nah, kita bayangkan di era sekarang ketika sistem pendidikan kita lebih pada disipliner ya, disiplin ilmunya itu terbagi-bagi pada satu bidang, tidak seperti dulu di mana orang sosok seperti Ibnu Sina juga ahli kedokteran, ahli filsafat, ahli astronomi, ahli sains dan sebagainya gitu kan. Sekarang itu
sistem pendidikan kita tuh lebih terkotak-kotak pada satu bidang ilmu pengetahuan, sehingga mungkin agak susah ya untuk kita berharap akan lahir imam-imam sekaliber imam mazhab gitu ya. Bukan karena kualitas manusianya, tapi lebih pada sistem pendidikan. Dan yang kedua, realitas saat ini tuh ujian hidup tidak selalu dalam hal ekonomi ya. Ujian mata, ujian batin, ujian psikologi untuk menuntut ilmu itu mungkin sekarang lebih berat daripada dulu gitu kan, dimana kita terdistraksi oleh banyak hal gitu. Ya meskipun Profesor Amin Abdullah mencoba untuk mengembalikan itu dengan bukunya ya, Fresh Ijtihad, yang cukup terkenal ya, mencoba untuk supaya kita tidak monodisiplin tapi juga multidisiplin, bahwa untuk mengkaji sesuatu tidak cukup dari sudut pandang satu ilmu pengetahuan saja. Nah, jadi apakah kira-kira akan lahir imam-imam baru di era kontemporer? Ya saya kira mungkin agak berat ya. Meskipun kadang ada juga yang mengkritik bahwa kita terlalu meromantisir sejarah era keemasan Abbasiyah ataupun era keemasan Utsmaniyah dan sebagainya. Tapi memang nyatanya dari sistem pendidikan dan sebagainya, untuk melahirkan sekaliber Imam Syafi'i di era sekarang itu kan mungkin tidak gampang gitu ya. Selain karena sistem pendidikan juga sekarang itu otoritas Islam itu tidak ada satu kekuasaan Islam pun yang cukup mutlak menguasai dunia ini gitu. Artinya otoritas itu bisa macam-macam gitu. Mesir ada, Arab Saudi ada, Iran ada, mungkin Indonesia juga punya sendiri, Malaysia dan sebagainya. Di Malaysia itu ada tokoh yang juga sangat referensial, tokoh yang sangat legendar seperti Naquib Alatas gitu kan. Dan banyak lagi lah kira-kira gitu.